Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tegak kamu dulu lah. Sakit tinggal tegak. Setiap malam tegak balik jam 12. Ngantuk. Ngantuk Pak. Kebetulan saya yang ngantuk. Ini saya nak membantu boleh? Dari sekarang ke selamat sehingga sebentar tidak terlupati. Yang tak jawab salam saya dengan semangat, saya doakan tetap mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kalau satu mati dah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketua RT yang sama-sama kita hormati, para ulama, para tuan guru, tua-tua penjana, serta pandai, besar disebut gelar, tidak disebut namanya. Insyaallah dan kehadiran mereka pada malam hari ini menambah keberkahan acara kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir pada malam hari ini, semoga yang hadir pada malam hari ini Allah berkati kehidupannya, amin, amin ya rabbal alamin. Seorang habaib pernah berkata, Habib Ali Zainal Abidin Al-Habib berkata, barang siapa yang menghadiri majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat, tak lain dan tak bukan yang kita adakan pada malam hari ini peringatan Maulid Nabi, namun ada ta'limnya. Walaupun mereka yang hadir pada malam hari ini, walaupun mereka yang datang pada malam hari ini adalah orang-orang yang suka berbuat dosa, walaupun yang datang pada malam hari ini adalah orang-orang yang suka berbuat maksiat, ibu-ibunya masih suka menggibah, mengunjing, menggosip dan lain sebagainya, namun insyaallah Allah akan lahirkan anak cucunya ada yang menjadi alim ulama. Amin. Amin. Semoga yang hadir pada malam hari ini Allah berikan keturunannya, anak cucunya ada yang menjadi ustaz-ustazah. Amin. Amin. Ada yang menjadi kiai. Amin. Amin. Ada yang menjadi hantu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap langkah kaki Bapak Ibu dari rumah tadi niatnya ke sini nawaitu ta'allum wal ihyai syari'ati wa izalatul juhala. Apapun itu niatnya dari rumah, yang penting ke sini niatnya karena Allah. Setiap langkah kaki Bapak Ibu tadi itu dinilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh rumah Ibu, semakin jauh rumah Bapak, maka semakin banyak pula amal ibadah dari setiap langkah kaki yang Bapak lakukan. Maka kalau rumahnya dekat sini, misalnya di seberang ini, usahakanlah kelilinglah musola ada 10 kali kan, ini 10 kali, ini 10 kali, nah balik lagi ke rumah, itu enggak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat ni'matnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati hari besar Islam, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah berkahkan kehidupan kita. Amin. Yang ibu-ibu kita doakan dibanyakan sabarnya oleh Allah. Amin. Yang bapak-bapak dibanyakan rezekinya. Amin. Dibanyakan gajinya. Amin. Dibanyakan istrinya. Amin. Amin. Kalau cara itu pengen ada begini orang
kira-kira hadir di sini, datang ke sini ikhlas tidak karena Allah? Yonian, tidak mengharapkan makanan, tidak mengharapkan kue, tidak mengharapkan nasi, tidak ada nasi, ya, tidak mengharapkan kue, ada. Kalau ada kue awas untuk makan ya. Begini Bapak Ibu, ini mengenai ikhlas penting sekali. Karena banyak sekali dari kita kalau niatnya mau acara seperti keagamaan dan sebagainya, niat juga ada susah sekali ikhlas karena Allah. Mungkin pengen cuma sekedar nak ketemu kawan, mungkin cuma sekedar nak ngobrol-ngobrol. Nah ini saya luruskan. Dulu di 2013, 2014 saya pernah tinggal di masjid itu di Jambi sebagai marbot. Tahu marbot? Marbot ini Bu juga bersih-bersih masjid ya. Kalau tidak ada tukang azan kita yang gantikan, tidak ada khotib kita yang gantikan, tidak ada imam kita yang gantikan. Tiba-tiba waktu itu pejabat undang, setelah asar yang undang, Ustaz nanti setelah isya datang ke rumah kami, bahwasanya di rumah kami ada acara syukuran atas kelulusan tes akpol anak kami. Maka yang kami bayangkan waktu itu saya berdua dengan teman saya, yang kami bayangkan kalau yang undang pejabat pasti di rumahnya makanannya enak. Maka yang kami bayangkan waktu itu bukan Allah Ta'ala mendoakannya, bukan datang ke sana ikhlas karena Allah, melainkan untuk makan. Maklum kami makan masjid jarang makan enak. Tiba-tiba ada acara seperti ini yang paling kami tunggu. Maka setelah isya mulailah kami berjalan berdua Bapak Ibu. Berjalan berdua sambil berjalan itu sambil cerita, alhamdulillah makan enak gitu malaku. Makan gulai ayam gitu, makan gulai nangko gitu, sampai di rumahnya, sehingga nampak rumah itu dari luar pagar besar masuk ke dalam rumah yang gede, didekat kipas angin. Begitu masuk itu piring besar tertutup dengan koran, baru masuk tuh piring besar tertutup dengan koran, dan tidak tahu apa isinya bawa koran itu. Begitu berumah kami masuk, kami langsung berkhayal, wah itu pasti gulai ayam bawang juga, itu pasti lagu nangku gitu. Maka ketika kami duduk, imam mengatakan, Abdul zikri fa'al annahu la ilaha illallah. Kami berdua di pada semangat, oh ilallah, la ilaha illallah. Imam baru 20, kami 80 kali, bayangkan saking semangatnya, la ilaha illallah. Ini kawan saya sebelah kiri ini khusyuk dan dia nengok, la ilaha, walaupun hati dan pikirannya makan. Tapi saya dah khusyuk, karena itu koran tak akan angkat kalau kipas angin dari tangkar kita nggak jadi penasaran. Jadi mata yang awalnya berjam waktu tengok itu sebelah terbuka, la ilaha illallah sambil ngintip koran tadi. Maka dengan izin Allah terbuka koran tadi dengan kipas angin, terbuka. Yang kami bayangkan gulai ayam, gulai nangko, ternyata apa isinya? Bubur kacang hijau. Langsung anak minta ampun di kawan belum sadar juga. Saya sadar ini masih juga kawan sebelah. Kok untuk tengok cuma isinya, tengok waktu tengok langsung kena dia. Bubur kacang hijau ternyata. Langsung balik. Kenapa? Niatnya ke situ tadi bukan lillahi ta'ala karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, melainkan untuk makan. Maka ketika sampai ke sana tidak sesuai dengan harapan dari masjid tadi, oh ini kenyataannya, maka tersiksa hati kita. Kalau kita niatkan adalah urusan dunia. Balik kami. Kenapa kami langsung balik? Karena dia pesan bubur kacang hijau ini dekat masjid kami tinggal. Itu mahal. Kalau dari pagi sampai asar jualan tak habis bubur kacang hijau selangkung besar. Dia ngantar untuk kami lalu wah makannya. Itu pula yang ada di rumah pejabat tadi. Balik kami. Maka datang pejabat tadi, Ustaz katanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz kan pejabatnya tadi gak kenyang Pak, dalam hati nengok enggak kenyang Pak. Ternyata di bawah ada gulai ayam, ada gulai nangko. Ternyata bubur kacang hijau tadi makanan pembuka. Maka kaki kalau ada kue jangan kecewa dulu. Jangan kecewa dulu. Kalau tahu sudah tuh kaki ada nasi ya. Udah aku dijawab pun tadak. Nah itu ya, payah penting ya Pak. Alhamdulillah. Karena kalau ceramah itu ada air hangat, tidak ada air teh. Ikut tuh ya. Allah, kursi dah tuh, air teh dah tuh. Ya bersiko, Ustaz bersiko. Jangan masuk ke situ tadi saya kira anak saya bersiko nak jadi kincang. Atau juga
banyak ternyata, alhamdulillah. Ini baru kali ini saya ceramah rame ini sampai di luar rame, masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari peringatan oleh Nabi besar Muhammad SAW, kita menjadi umatnya dan diakui oleh baginda Rasulullah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil akhirah kita termasuk umatnya yang dirindukan olehnya dan bersama-sama beliau membawa kita ke surga Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira suara saya jelas tak? Jelas. Nah, kalau jelas dengarkan ini baik-baik. Tadi ketika saya menyebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kita banyak yang diam. Nah, agak keren mulai. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, waktu itu Rasulullah menaiki tangga mimbar. Pada tangga pertama Rasulullah ucapkan kata amin. Naik tangga kedua Rasulullah ucapkan lagi kata amin. Sampai tangga ketiga Rasulullah ucapkan kata amin. Maka sahabat heran dan bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada yang berdoa ya Rasulullah, tapi kenapa ya Rasulullah setiap kali engkau menaiki tangga mimbar tadi engkau ucapkan kata amin? Maka Rasulullah menjawab bahwasanya malaikat Jibril berdoa dan saya yang mengaminkan. Maka jika doa ini diucapkan oleh malaikat dan yang mengaminkan baginda Rasulullah, kira-kira melenceng tak? Melenceng tidak? Tidak. Salah satu yang diaminkan oleh baginda Rasulullah ialah celakalah bagi orang yang ketika mendengarkan nama Muhammad disebutkan tapi mereka diam saja, celaka. Ini yang bahaya. Tadi ketika kita menyebutkan nama Muhammad banyak yang diam. Hati-hati. Allah suruh kita sholat, Allah sholat tidak makbul. Tidak. Allah suruh kita puasa, Allah puasa tidak. Kamu punya mulut tak? Punya mulut tak? Kamu kalau macam orang ada petinju, tegangan loh. Saya ceramah macam berdoa, saya mau pergi dekat ya Allah. Agak grogi dia. Allah suruh kita salat, Allah salat tidak? Allah suruh kita puasa, Allah puasa tidak? Allah suruh kita zakat, Allah zakat tidak? Tidak. Allah suruh kita haji, Allah haji tidak? Allah suruh kita bersolawat dan Allah pun bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya solawat. Bahkan satu-satunya amal yang diterima oleh Allah dan ditolak yaitu solawat. Bahkan dalam keadaan riak sekalipun, Bu. Riak nih, pengen didengar orang di masjid itu solawat, pengen orang dengar. Kalau itu yang solawat di masjid niatnya riak, niatnya pengen bangga, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu banyak-banyak solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu perkenalan, Bu. Iya. Jangan bergerak itu, Bu. Yang di luar nampak? Aku kalau lesu, saya lesu itu. Ya. Betul perkenalan tak? Tidak. Betul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnaini. Ya, Muhammad Isnaini. Ada yang tahu? Ya, yang bikin nama saya itu almarhum bapak beliau. Ya, makanya saya begitu masuk pesantren sudah tahu maknanya. Ternyata Isnaini itu maknanya dua. Saya menghadap almarhum, saya tanya ke beliau, untuk apa nama saya dibikin Muhammad Isnaini? Nggak penting, nggak bagus nama kau Muhammad Isnaini. Aturan ada terbikin nama kau kuluk. Ya Allah, ayolah macam itu. Itu kalau dalam perut saya disuruh request dengan mak saya tidak pengen nama saya Isnaini, Pak. Saya malah pengen nama saya itu Michael Jordi, kan keren ya. Ikut nama saya Muhammad Isnaini, panggilan naik. Ini abang Muhammad Isnaini bagus namanya. Kalian tidak tahu nama aslinya di dusun itu dipanggil apa? Tidak? Memet. Itu dia di dusun dipanggil Bang Memet. Jangan tahu apa. Saya tak balik lagi. Lagi ada sampai rumah di tapak
saya dekat simpang kan. Aku ketemu dari ya, Memet. Memet panggilannya lah. Tapi di sini dipanggil apa? Bang Isa, Masya Allah. Sebelum Muhammad ada Isa. Ini Isa, saya Muhammad. Lah, cocok kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur saya baru 25 tahun, percaya ya? Ini ada soe. Ya. Langsung untuk medak ya. Percaya Bu? Tak juga. Apa tuanya namanya? Dia jahat. Masih bujang. Muhammad menikah dengan Khadijah. Umur Muhammad waktu itu berapa? 25. Khadijah janda waktu itu umurnya berapa? 40. Di situ ada tak janda umur 40? Ada tak? Kalau ada serba kali. Ada tak? Tak ada. Jadi ada ada. Ya sudah kalau tak ada. Nampaknya ibu-ibu sekarang gue. Saya kalau bilang saya belum nikah, Bu. Saya belum menikah. Gue. Kalau di tempat lain, Mak, saya belum nikah. Yes. Itu kalau di situ saya belum nikah. Belum kalau. Nah, udah pengen dia, Bu ya. Udah pengen dia, Bu. Ustaz. Ya, kayu. Banyak mobil, jadi ada. Banyak duit. Tak mau. Ayo sudah tahu lah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kegiatan juga saya bolak-balik Bungo Jambi. Kebetulan di Jambi juga sebagai pedagang kecil. Ada toko kecil-kecilan juga, jualan obat juga. Alhamdulillah memang dakwah ini lillahi ta'ala kewajiban kita di mana kita tegak. Alhamdulillah di situ selalu ada orang yang ingin mengundang kita. Itu yang paling ditunggu dari saya. Alhamdulillah. Kuenya belum dibagi ya? Belum? Bagus. Jangan dibagi duluan, Pak. Saya paling sakit hatinya tuh, Pak. Ya, begitu saya tegak orang bagi kue. Itu tak adil rasanya. Saya ceramah gantimu punya. Itu tersiksa hati, Pak. Tersiksa ya. Itu kan begitu. Oh, kita break sejenak menjelang Ustaz naik untuk ceramah. Kita sambil bagi-bagi kue ramah-ramah. Dibagi begitu udah dibagi, baru sampai depan saya kue itu dipanggil Ustaz Isna ini dipersilakan untuk memberikan tausiahnya. Baru nanti apa? Disuruhnya tegak. Aku udah tersiksa, betul? Nah, itu bagus Pak, itu kreatif namanya. Jangan dibagi dulu, pokoknya biar Ustaz dulu. Ya? Tidak punya nasi mana? Tidak ada. Memang tidak boleh juga lah. Berapa kali saya tanya pasti bakal tidak tahu jawabnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu peringatan Maulid Nabi ini setiap tahunnya kita adakan. Mungkin beberapa tahun sebelumnya memang kita break atau mengadakan karena corona. Tapi sebelumnya selalu kita adakan Maulid Nabi. Namun banyak di antara kita ada Maulid Nabi besok itu tidak ada yang kita dapatkan. Tidak ada sami'na wa ata'na. Harusnya kita sami'na wa ata'na. Kita dengar kemudian kita taati. Jangan sami'na wa asayna. Kita dengar kita lupakan. Makanya banyak di antara kita tiap tahun memperingati Maulid Nabi, tapi akhlaknya baginda Rasulullah dan kita peladeni, dan kita tiru akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu bentuk kita meladeni akhlak baginda Rasulullah, kita harus tahu betul bagaimana sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekarang saya tanya, anak Nabi ada berapa? Ada di? Ada bang? Ada lima? Tiga, empat, lima. Ya? Ada tuh? 7. Salah satunya, ayo nak, siapa yang bisa jawab? Ayo. Siapa nama anaknya? Nabi siapa nama anaknya? Ada yang tahu? Siapa lagi? Siapa? Nah, tuh. Ya Allah, saya tadi tidak tahu bakal dihadiri anak-anak apa. Mohon maaf ya, saya sudah menyiapkan amplop untuk anak-anak biar anak-anak dia. Tapi saya tengok di sini banyak anak-anak yang masih menyusui, tapi sudah ya kakek tak mesti dari jawab anak-anak lagi menyusui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan Maulid Nabi ini
setiap tahun kita adakan, namun setiap tahun juga ada yang membid'ahkan, mengharamkan. Kemarin beberapa waktu yang lalu Jumat saya ngisi khutbah itu bahas Maulid Nabi. Balik itu ditahan sama beberapa jamaah. Mohon maaf, beberapa jamaah menahan saya. Dia bilang, "Wah Ustaz, apa dalilnya Maulid Nabi ini?" Masih ada saja orang-orang yang mengharamkan Maulid Nabi, membid'ahkan Maulid Nabi. Ingat kita Abu Lahab, Bapak Ibu. Abu Lahab ini adalah pamannya baginda Rasulullah yang sangat memusuhi baginda Rasulullah. Bahkan dia berniat ingin membunuh baginda Rasulullah. Abu Lahab divonis kekal di neraka Jahannam. Abu Lahab disiksa setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi dengan Abu Lahab pada setiap hari Senin? Diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu Abu Lahab ketika baginda Rasulullah lahir ke muka bumi ini, Abu Lahab adalah salah satu orang yang sangat senang menyambut kelahiran beliau. Maklum, wajar seorang paman lahir keponakan pasti senang. Dia tidak tahu nanti Muhammad akan menjadi musuhnya. Yang penting waktu itu yang dia tahu ialah ketika Muhammad lahir, Abu Lahab paling senang waktu itu. Saking dia senangnya, saking gembiranya, saking girangnya dia mengangkat seorang budak yang bernama Suwaimah, dimerdekakan seorang budak itu. Saking senangnya Abu Lahab. Hanya karena inilah Abu Lahab kafir, divonis kekal di neraka, disiksa setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena gembira sedikit ini saja dia diringankan siksa oleh Allah setiap hari Seninnya. Bahkan apa? Setiap jari-jarinya dikeluarkan air oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia minum. Bayangkan, pertanyaannya, Abu Lahab ini adalah orang kafir dan dia gembira waktu baginda Rasulullah lahir. Begitu luar biasa dia dapat keberuntungan hanya karena gembira ini. Apalagi kita umatnya baginda Rasulullah kalau senang memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya jelaskan kepada mereka dan terima apa dalilnya. Ingat, Rasulullah mencintai kita tidak butuh syarat apapun Bapak Ibu. Begitupun kita seharusnya mencintai baginda Rasulullah tidak butuh dalil apapun. Inilah mereka yang membid'ahkan. Kira-kira di sini ada tidak yang membid'ahkan hal seperti itu? Kira-kira di perumahan ini ada tidak yang membid'ahkan Yasin? Ada tidak yang mengharamkan tahlil? Kalau itu tidur kan? Coba bunuh. Tidak dibawa. Masya Allah. Ini baru beneran ini akhlak Rasul. Nah ini Bu, ngapa mereka ini bisa membid'ahkan? Ini penting, ini ilmu. Karena mereka hanya berpegang pada dua hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah kita berpegang pada empat: Al-Quran, hadis, ijma' ulama, sama qiyas. Contoh, dalam Al-Quran ada perintah sholat itu puluhan kali. Aqimis sholat, iqamas sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Apakah dalam Al-Quran ini ada yang 5 waktu tersebut yang kita laksanakan setiap harinya? Tidak ada. Adanya pada hadis baginda Rasulullah SAW, maghrib wa isya wal fajri wa zuhri wal asri. Adanya pada hadis. Apakah gerakan sholat ada pada hadis baginda Rasulullah? Tidak. Global ada, tapi secara spesifik adanya pada ijma' ulama. Kita punya 4 mazhab dan mayoritas kita di sini menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, Imam Maliki berguru dengan Imam Ruqayyah, Imam Ruqayyah berguru dengan Imam Kharidah, Imam Kharidah dengan bapaknya langsung berguru sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Zaid bin Sabit langsung kepada baginda Rasulullah. Oh, seperti ini gerakannya. Maka wajar banyak pandangan yang berbeda dalam gerakan sholat. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu ketika lagi sujud, itu kalau sujud pakai lutut dulu apa pakai tangan dulu? Pakai lutut apa pakai tangan dulu? Tangan. Ada yang lutut, ada yang tangannya. Benar mana? Sama-sama benar. Wa'il bin Hujur ketika melihat Rasulullah sujud ketika sholat, Wa'il bin Hujur melihat Rasulullah menggunakan lutut terlebih dahulu. Abu Hurairah ketika melihat Rasulullah sholat, ketika beliau sujud, Rasulullah menggunakan tangan terlebih dahulu. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Atau tidak mereka bentrokan? Atau tidak yang Wa'il bin Hujur berkata, "Wahai Abu Hurairah, kau sesat, kau bid'ah, kau salah, kau lakukan hal yang salah." Ada tidak itu? Tidak ada. Abu Hurairah mengatakan Wa'il bin Hujur, "Wahai Wa'il bin Hujur, harusnya pakai tangan dulu, bukan pakai lutut." Tidak ada. Mereka tentram, aman, tenang, saling menghargai, berbeda pendapat tentang hal yang tadi. Yang salah apa?
tidak sholat. Hah? Yang tidak sholat. Yang tak sholat itu salahnya kepala dulu Pak, sujud kalau salah itu lah. Bapak langsung pecah kalau ya itu yang salah. Maka ini pelajaran untuk kita. Dan juga banyak selama ini yang sholatnya mungkin jari-jarinya goyang-goyang macam ini ya. Pernah nggak nengok Bapak Ibu? Pernah. Kalau dulu ada yang goyang macam ini pasti itu takut. Oh sesat nih. Ya lah. Dulu seperti itu kita. Tapi sudah dijelaskan mazhab ini seperti ini, mazhab ini seperti ini. Oh ternyata ini tidak salah. Dulu kita harus menyalahkan. Kenapa kita punya 4 mazhab? Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad, Imam Syafi'i. Imam Malik itu dari awal at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul ilal. Dan Imam Abu Hanifah itu setiap kalimat thayyibah, kalimat Allah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Setiap kalimat Allah diangkat sekali. Kalau Imam Syafi'i dari asyhadu an la ilaha illallah sampai salam. Dakdo mereka pernah bentrok. Dakdo mereka merasa Imam Syafi'i merasa oh Imam Malik kau salah, menyalahkan guru sendiri. Imam Malik menyalahkan Imam Syafi'i, oh Imam Syafi'i kau salah. Tidak. Dakdo mereka saling menyalahkan. Bahkan yang paling mengerikan sekarang ini anu nih. Kemarin aku lagi waktu pemilihan gubernur. Ya lah. Kamu nyoblos tak? Nyoblos tak? Pasti. Aku tuanya dia, aku kuping kamu pekak lah. Kamu pekak lu. Ini lagi sholat, ya, lagi sholat nih. Saya anggaplah tim sukses nomor 1, Pak Mehmet tim sukses nomor 2, ya, Pak Imam tim sukses nomor 3. Lagi sholat, menempel pula kali 2 tim sukses di ketiga nih. Kalau yang nomor 1 saya dengan semangat bangga, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Saya cakil Bang 1 yo, enggak. Bang Mehmet yang kalah yo, nomor 2 ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Pak Imam panik yo, aduh ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tigo-tigo dibuatnya. Kalau seperti ini yang enggak boleh. Kalau masih seperti ini boleh. Tapi kalau udah macam ini, antui palanya begini. Ya, kalau macam ini dia antui palanya begini. Kalau macam ini tidak boleh ya. Tapi tidak boleh, tapi juga tidak boleh. Tapi ada orang yang macam ini, itu gila sholat tuh. Tinggi agama itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa mereka berani mengharapkan maulid dan Nabi karena mereka tidak tahu asal usulnya. Inilah yang kacau sekarang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mantap loh. Mantap loh. Tidak apa-apa, biarkan dulu. Tidak apa-apa. Pokoknya biarkanlah. Pokoknya dia sedang lagi biar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya baginda Rasulullah itu dari dalam perut Bapak Ibu beliau sudah sangat istimewa. Itu Siti Aminah ketika mengandung itu biasa Pak. Tidak kayak orang bunting, tidak kayak orang mengandung. Kalau ibu-ibu zaman sekarang tengoklah kalau mengandung ya Allah, itu perutnya sampai besar. Siti Aminah biasa. Kalau ibu zaman sekarang ada yang besar ke bawah, ada yang besar lurus ke depan, ya, nak ke kanan kaya, nak ke kiri payah, nak ke depan apalagi takut meledak dan lain sebagainya. Nah ini, tapi Siti Aminah luar biasa saja perutnya. Bahkan Siti Aminah tidak ngidam. Lain dengan mak-mak zaman sekarang nih, ini mak-mak zaman dulu dengan sekarang, mending mak-mak zaman dulu. Mak-mak zaman dulu kalau ngidam mungkin yang biasa-biasa mungkin ngidam yang masak kayak mangkok, ngidam macam, ngidam minyak tanah dan lain sebagainya. Kalau mak-mak zaman sekarang ngidam itu masya Allah aibnya, ya. Ini bini Bang Mehmet bisa. Oh ya, anak kau ni menjes lagi, ngidamnya lagu lagi lernya. Apa Bang Mehmet? Aku nak bertabat dia. Malam besok lagi ngidam pula. Nak apa Bobby? Aku nak martabak Mesir. Malam besok lagi ngidam pula. Apa Bobby? Aku nak kue tiaw. Aku nak nasi uduk. Kalau macam tu minyak tu ibarat begini. Ya, itu ngidam. Tapi apa? Goyang, ya lah. Lain kadang mak-mak zaman sekarang memanfaatkan situasi seperti itu. Mentang-mentang lagi bunting, dibilanglah anaknya ngidam. Padahal emaknya yang ngidam, ya lah. Emaknya yang goyang, ya lah. Itu praktekkan bapak-bapak. Kalau bapak bini kamu macam tu rumah tu ibarat yang gini dia sadar. Aku yang panjang lagi duit siang malam tu susu kau lagi tak pulang bagi sedang kau. Ini tak payah nasi uduk, minta kue tidak. Apa kena kau beda-beda malam-malam. Malam itu minta
baginda Rasulullah. Maka apa? Ini selalu kita ceritakan setiap tahunnya. Begini akhlak baginda Rasulullah. Itulah pada kita ceritakan, betul? Gimana? Tapi sayangnya kok kita tak bisa meneladani akhlak baginda Rasulullah tersebut. Saya yakin ini balik lupa semuanya, betul? Malam ini dalam ini bukan main khidmat dulu dengarin ya, bukan main makan kue kage, balik kage lupa, betul? Begitu tadi itu keluar, lupa juga semua yang dapat itu tadi, betul? Ya tak? Tidak, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya akan bahas sesuatu yang beda dari sebelumnya dan belum pernah kalian dengar. Saking istimewanya baginda Rasulullah, saking mulianya baginda Rasulullah, bukan hanya umat Islam yang mengakuinya, bahkan Michael A. Tahu Michael A? Tahu kok? Kenal? Kenal? Tidak, ya. Kalau nggak kenal, duduk bagus. Duduk bagus. Kalau tak bisa duduk bagus, bagi tapi tidur. Jangan lecek-lecek ya. Bagi tak apa-apa, tidur tak apa-apa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Michael A. ini saking hebatnya baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan ini bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Michael A. melakukan penelitian selama 36 tahun. Bayangkan 36 tahun bukanlah sebentar Bapak Ibu. Beliau pelajari semua kisah perjalanan baginda Rasulullah, bahkan sirah nabawiyah, bahkan kitab-kitab yang menjelaskan perjalanan baginda Rasulullah dibaca oleh Michael A. Setelah dibaca, maka Michael A. berani menulis buku dengan judul The 100 Ranking of Most Influential Person in History, 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia di dunia. Termasuk di dalam buku itu ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satyagraha India, Julius Caesar, pencetus PDIPI, ada Isaac Newton, ada juga Yesus Kristus Tuhan mereka. Michael A. seorang Kristen, seorang Yahudi, menempatkan baginda Rasulullah pada urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia di dunia. Bayangkan hebatnya baginda Rasulullah. Sehingga kebesaran baginda Rasulullah ini diabadikan di dalam Ensiklopedia Britannica sebagai the most successful of all prophet and all religious personality, sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam mengembang sejarah peradaban manusia di dunia. Bayangkan, Michael A. saja Bapak Ibu, seorang kafir, seorang Yahudi, menempatkan baginda Rasulullah pada urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia di dunia. Bagaimana tidak? Beliau mengakui bagaimana seorang Michael A. mengakui baginda Rasulullah begitu cinta kepada kita. Apa katanya? Waktu itu Rasulullah ditawarkan gunung Uhud siap jadi emas. Waktu itu Rasulullah ditawarkan semua kesenangan di dunia ini diberikan kepada Rasulullah. Ingat, Rasulullah bukan ditakdirkan miskin. Dia hidup miskin bukan karena takdir, tapi dia sendiri yang memilih untuk hidup miskin. Maka waktu itu ditawarkan gunung Uhud siap jadi emas, ditawarkan semua kesenangan dunia kepada baginda Rasulullah. Maka apa yang baginda Rasulullah? La ya, tidak ya Allah. Iza ya Rabbi la ardi la ahadu min ummati finnar, kata baginda Rasulullah. Ya Allah, nak engkau tawarkan semua kesenangan yang ada di dunia ini, nak engkau tawarkan gunung Uhud jadi emas untukku, nak engkau tawarkan semua kesenangan di dunia ini untukku, satu pun tak bakal berarti aku senang ya Allah kalau satu saja ada umatku yang masuk neraka. Itu baginda Rasulullah. Begitu luar biasanya dia terhadap umatnya, begitu luar biasanya dia terhadap kita Bapak Ibu. Bayangkan seperti itu beliau mencintai kita. Dan inilah yang membuat Michael A. tersentuh. Begini ternyata seorang Muhammad, beda dengan pemimpin zaman sekarang. Betul? Pemimpin zaman sekarang tidur empuk di kasur yang enak, ya, rumahnya mewah, mobilnya indah segala macam, sedangkan masyarakatnya terlantar. Lain dengan baginda Rasulullah. Beliau Rasul, berarti apa? Beliau setara dengan presiden zaman sekarang ini. Beliau panglima perang, bakti panglima TNI. Beliau pemegang kunci Baitul Mal, bakti beliau menteri keuangan. Semua jabatan dia pegang. Tapi apa Pak? Setiap hari baginda Rasulullah Ta'ala lapar. Itu baginda Rasulullah. Sholat berbunyi-bunyi, ternyata dia naruh batu di sekeliling perutnya untuk menjaga biar dia tidak kelaparan. Bayangkan itu susahnya baginda Rasulullah. Padahal dia Rasul, dia presiden, tapi apa? Sesusah itu
pun dalam menjalani hidup. Dan yang paling menyakitkan lagi apa? Siti Khadijah ketika menyusui anaknya waktu itu Siti Fatimah Az-Zahra, itu yang keluar bukan lagi air susu Bapak Ibu, melainkan darah. Ibu-ibu kalau tidak makan pasti asinya juga bakal berkurang, dan itu yang terjadi apa? Darah lagi yang keluar. Itu saking susahnya istri baginda Rasulullah Siti Khadijah. Dan yang paling memiris lagi apa? Ketika Khadijah meninggal dunia, tutup palanya pakai kain kafan, kakinya nampak, tutup lagi kakinya, tarik ke kakinya, kepalanya nampak, saking tak ada kain untuk menutupi jasadnya. Ini baginda Rasulullah. Padahal apa? Beliau presiden, beliau panglima perang, panglima TNI, beliau pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, semuanya beliau pegang jabatan tersebut. Tapi apa? Untuk makan saja beliau susah sekali. Kenapa? Dia sibuk menyibukkan kesenangan umatnya. Ini baginda Rasulullah. Maka ini kata Baitul Haq, dan ada yang lebih pantas daripada Muhammad. Beliau cocok, maka rating Nabi Muhammad di situ 99. Kalau 100 sudah angka sempurna, 99 di bawahnya di angka 80, jauh sekali di bawah baginda Rasulullah. Rasulullah diletakkan pada rating 99. Bayangkan, 1 poin lagi sempurna. Dan kita menganggap Rasulullah adalah makhluk yang sempurna. Ini baginda Rasulullah. Bahkan bangsa Arab waktu belum ada baginda Rasulullah, mereka benar-benar terjerumus dalam kehidupan jahiliyah secara total. Dalam bidang sosial marak mabuk-mabukan, dalam bidang pemerintahan etnis dan golongan yang dikedepankan, sampai sekarang nepotisme itu nyata adanya. Dalam bidang hukum muncul law of jungle to be politely of people, hukum rimba menjadi peradaban. Ini bukunya Michael Hart yang menjelaskan. Tapi apa? Yang kaya waktu itu memangsa yang miskin, yang kuat menghantam yang lemah, yang pintar melalui yang bodoh, dan yang paling mengerikan waktu itu Bapak Ibu, martabat wanita diinjak-injak, sehingga setiap lahir bayi wanita dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bayangkan mengerikan waktu itu sebelum adanya baginda Rasulullah. Kita ceritakan Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu beliau mau pergi perang. Ini istrinya bunting, mohon maaf, mengandung selama sudah 9 bulan kandungannya. Umar bin Khattab memberi pesan kepada istrinya. Ini Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai istriku, kaget kalau seandainya yang lahir ini adalah laki-laki, rawat anak ini. Kalau yang lahir ini adalah perempuan, bunuh anak ini. Ini pesan Umar bin Khattab. Maka pergi dia perang selama 3 bulan, lahirlah istrinya tadi. Lahirlah istrinya, ternyata yang lahir adalah perempuan. Hati ibu mana yang tega untuk membunuh anak sendiri? Maka teringat pesan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, kalau lahir perempuan dibunuh, kalau laki-laki biarkan, rawat baik-baik. Maka dirombaklah anak perempuan ini seperti laki-laki. Dirombaknya sama istrinya tadi. Sehingga ketika Umar pulang, apa katanya? Wah, istriku udah lahiran. Apa anak kita? Tengoklah dewek. Maka pas ditengok, oh gayanya memang seperti laki-laki, sudah dirombak. Dia tidak nengok lagi jenis kelaminnya, dia sudah menyangka, oh pasti ini laki-laki. Karena pesannya tadi, kalau anaknya laki-laki biarkan hidup. Maka dari itu ditengok bertahun-tahun, mau remaja, dilatihlah. Umar bin Khattab suka melatih perang, maka dilatih berkuda anaknya. Maka dilihat, pastilah laki-laki dan perempuan kalau berkuda itu beda. Ya Pak? Ya Bu. Contoh saja, kalau pakai motor beda lah. Kalau bapak-bapak ngangkat, kalau ibu ngantuk. Kalau ada ibu gadis-gadis perempuan pakai motor ngangkat, itu lewat loh. Ya, itu yang banyak virus harus diterulang tuh. Ya, nah ini. Maka dilihat seperti ini. Oh sudah, dilihatnya mulai agak curiga. Oh dikasih pedang pasti beda. Perempuan laki-laki megang pedang pasti beda. Laki-laki perempuan kalau megang parang pasti beda. Ya udah. Misal contoh, bapak-bapak misal kalau masuk maling dalam rumahnya pasti tegak megang parang. Woi maling, ya udah. Ya udah Pak. Ya udah. Kalau ibu-ibu hebat dong kalau ada maling megang parang. Maling. Ya udah. Agak temula aja. Maling. Maling enggak kau? Itu kalau perempuan maka dilihat memegang pedang, oh seperti ini. Oh ya sudah, anak aku adalah perempuan. Maka apa? Disiapkan kuburan olehnya, dipukul anaknya, masuklah dalam kuburan itu, dikubur hidup-hidup. Bayangkan, itu mengerikan bangsa Arab waktu itu. Ngapa dak di Indonesia Rasulullah diturunkan, dilahirkan? Ngapa dak di Amerika? Ngapa dak di Malaysia? Ngapa dak di Singapura? Ngapa di Arab? Kenapa? Bangsa Arab waktu itu benar-benar dari segala aspek benar-benar jahil.
dari ekonomi, dari sosial, dari etnis atau pemerintahan, semuanya mereka jahil. Bahkan yang paling jahil lagi dari segi kepercayaan atau agama, jahil sekali. Maka turun baginda Rasulullah. Makanya Rasulullah dilahirkan, diutus ke muka bumi ini bukan untuk mengislamkan dunia, melainkan apa? Innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sebagai untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Dakdo dia dalilnya mengatakan mengislamkan dunia, dakdo mengislamkan Arab Indonesia, dakdo. Tapi apa? Merubah akhlak kita ini. Kenapa? Bangsa Arab waktu itu benar-benar terjerumus kehidupan jahiliyah secara total. Maka tidak seperti ini sudah meninggal. Maka lahirlah baginda Rasulullah. Inilah diangkat derajat wanita. Bahkan Nabi katakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini luarnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu ini patut kita contoh, ini patut sekali kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Rasulullah dalam berumah tangga, bagaimana dalam kehidupan sosial. Itulah yang kita ceritakan setiap tahunnya, betul? Rasulullah lewat pada sebuah lorong, diludahi oleh seorang pemuda suruhan Abu Jahal. Diludahi. Setiap lewat diludahi. Lewat lagi diludahi. Marah lagi ke Rasulullah. Tidak. Bapak marah tak kalau diludahi? Marah. Ibu marah kalau diludahi? Marah. Katanya peringatan oleh Nabi, meneladani akhlak Nabi. Marah tak? Marah. 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 Yang kedua marah. Marah juga. Nah, ayo balik ya. Untuk apa kita memperingati Maulid Nabi sedangkan akhlak Nabi tidak kita tiru? Kalian kita tadi kalau bilang marah itu juga. Tutup zaman. Marah aku. Marah juga. Boleh enggak? Marah Pak? Marah ya? Ya Allah, jangan marah. Jangan. Kenapa? Keburukan dibalas, keburukan tidak akan selesai. Baru kalau memang ada orang sengaja meludahi kita, memang dia benci dengan kita, dan kita tidak perlu membalas dengan kejahatan, dengan keburukan. Ini awalnya baginda Rasulullah. Maka setiap lewat diludahi, hingga pada akhirnya ini pemuda sakit diceritakan rindu baginda Rasulullah. Itu hebatnya baginda Rasulullah, rindu dengan orang yang menzoliminya, menghinanya, meludahinya. Dicari 3 hari, akhirnya tahu alamatnya. Berkunjung dia ke sana, bawa bingkisan, bawa oleh, dibawa ke rumah ini. Takut pemuda ini, Muhammad jangan bunuh aku katanya, jangan bunuh aku. Aku disuruh Abu Jahal Muhammad. Apa yang mau ada? Aku cuma nak jenguk kau. Nah, makanlah. Wah, begitu baginda Rasulullah. Maka apa kata pemuda ini? Wahai Muhammad, engkau yang orang aku ludahi Muhammad. Ingat, aku ini disuruh oleh Abu Jahal. 3 hari, 4 hari aku sakit. Tak pernah Abu Jahal jenguk aku Muhammad. Tapi engkau Muhammad, orang yang aku zolimi, orang yang aku hina, orang yang aku caci maki, yang aku ludahi. Engkau datang menjengukku Muhammad. Sungguh luar biasa cintamu ini. Ajarkan aku masuk agama Muhammad. Ini baginda Rasulullah. Berarti apa maksudnya? Kalau keburukan dibalas kebaikan, selesai, betul? Kalau keburukan dibalas keburukan, bertambah, betul? Jahat tambah jahat, jahatnya, betul? Tapi jahat ditambah dengan baik, hilang jahatnya. Itu yang diajarkan baginda Rasulullah. Maka saya tanya lagi, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, kalau belum muda, marah tak? Marah tak? Dongkol. Marah tak? Saya berusaha membuat seperti itu ceritanya. Saya tanya lagi, marah tak kalau bermuda? Alhamdulillah. Situ maju salah praktek. Suko, jadi anda marah. Ya. Ya. Ada yang sengaja jangan marah. Ada yang tak sengaja jangan marah. Inilah yang diajarkan baginda Rasulullah. Inilah kehidupan sosial. Kalau ada orang jahat dengan kita, orang berbuat buruk dengan kita, jangan balas dengan keburukan, jangan balas dengan kejahatan. Orang lempar kita pakai batu, kita lempar dia pakai bawah. Orang lempar kita dengan tai, kita lempar dia pakai buah. Itu Pak. Maka orang yang jahat tadi melakukan kejahatan dengan kita balas kebaikan. Berpikir orang yang jahat ini, ya Allah, lama ini orang ini aku jahat sama dia, tapi dia datang dengan aku dengan kebaikan. Maka selesailah kejahatan tadi.
Tapi kalau jahat malah jahat bertambah. Bapak misalnya menunda, udah tayo, balik ke rumah kami parah, ngejar, yang situ kalau kejar tadi balik ke rumah kami kapal, tidak selesai, berabe jadinya. Coba ketika diludai, oh maaf Pak, langsung, ini duit untuk kau. Kan senang hati-hati ya, ya Pak. Misal saya udah bapak langsung masih duit, senang hati saya Pak. Dan jadi saya nak ludai terus, ya Nah juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting bagi kita. Ini pelajaran bagaimana Rasulullah dalam rumah tangga dengan istrinya. Istri diceritakan Ustaz juga bagaimana sosmednya dia dengan istrinya Siti Aisyah. Panggilannya ya Humairah, wahai yang putih kemerahan. Balik kakek si Koma, panggillah nama bapak dengan istri bapak dengan panggilan ya Humairah. Berarti diterapkan, berarti ilmunya lagi. Balik kakek ketemu bini, ya lagi sejak tinggi panggil ya Humairah. Artinya putih yang kemerahan. Balik kemudian panggil ya Humairah. Walaupun bini bapak hitam teling, panggil ya Humairah. Tak halil lalu ya Humairah. Kenapa? Inilah baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita begitu sosmednya beliau dengan istrinya. Rasulullah pernah balik perang Bapak Ibu, balik perang itu waktu itu. Ini Aisyah udah nunggu sampai tengah malam Pak. Lama-lama nunggu. Itulah tengah malam belum juga balik baginda Rasulullah. Ditunggu di depan pintu Nina, tapi pintunya tertutup. Tertidur di depan pintu Siti Aisyah. Ketika Rasulullah balik, tak tega nak bangunin istrinya. Dia pun tidur di sebelah pintu tersebut. Soswed dah dulu. Soswed dah. Tahu arti soswed? Dah romantis itu, betul. Istrinya Aisyah tidur di dalam bagian pintu itu. Rasulullah tidur di luar. Tak mau ganggu bininya. Dia ngira bininya lah tidur malam. Lah nyenyak. Tak mau dia ganggu. Coba kalau gitu. Macam tu dah Pak. Wah, itu saya senang Pak Imam ngomongnya itu. Cubo kakek ya. Kalau dah kena usir, ya dah. Balik ke rumah bini dah nunggu, tengah malam belum juga balik lakinya manu lah. Coba lah, dicuba Pak Imam ya. Kopet rancak di sini, ya dah. Kalau bapak-bapak balik malam pasti dah betul-betul pintunya betul. Bangun, ya dah. Nah itu. Pokoknya mulai besok jangan macam itu. Mulai besok kamu kalau nunggu laki kamu balik tengah malam tidur depan pintu. Bapak-bapak juga gitu nunggu bininya takut nak bangun bininya, tidur juga depan pintu. Sesuai tuh. Besok pagi anak kamu bangun suruh motoin. Sesuai kamu berdua bapak. Ya kan? Itu baru menetapkan akhlak baginda Rasulullah. Inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga satu lagi kita ingin ceritakan bagaimana Rasulullah dengan dunia ini. Ini penting. Ini umum untuk kita semua. Rasulullah adalah sosok yang tidak berambisi dengan dunia. Maka doanya Rasulullah seperti ini, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kembalikan aku bersama orang-orang miskin. Berani Pak Imam doa itu Pak? Berani? Tidak pernah. Tapi malam besok subuh berani? Berani kok. Tidak berani Pak Imam. Bagi saran ya. Tak juga. Itu tak bisa kita doa. Ini alatnya baginda Rasulullah. Kakek subuh praktek ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin ya Allah. Berani? Apa jawab Tuhan? Kau lah miskin minta miskin pula. Ya tak? Paling doa kita apa? Ya Allah, kau ya Allah, minta mobil Pajero ya Allah. Ya Allah, minta pesawat ya Allah. Ini doa kita ya tak? Tapi Rasulullah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kembalikan aku bersama orang-orang miskin. Maksudnya apa? Dia tahu ketika dunia masuk ke dalam hati, rusak amal kita. Itu Pak. Bapak, kalau sibuk dengan kerjaan Bapak, percayalah, ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti masih sibuk dengan kerjaan Bapak. Betul? Ketika kita terlalu cinta dengan dunia ini, ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih sibuk main HP. Betul? Sibuk nonton TV, betul? Nonton film, nonton dangdut, betul? Inilah kita. Maka ini adalah baginda Rasulullah. Maka beliau adalah orang yang tidak berambisi dengan dunia ini, karena beliau tahu ketika kita berambisi dengan dunia ini, mengejar dunia ini mati-matian, masuk ini dunia dalam hati kita, semenjak itu juga kita akan lalai akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya yang katanya ustaz saja, ini dunia sudah berselimut di dalam hati saya nih Pak, mengelabui hati saya, memenuhi hati saya, bahkan ibadah jadi tidak khusyuk. Waktu itu 2017, almarhum ayah saya nelfon, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Alina di dusun musim duren, musim duren Pak. Duren Pak di kebun kita jatuh, jatuh itu di kebun. Siapa yang ambil? Siapa yang ambil? Orang lah, orang lain. Maka saya balik, apa kata ayah? Naik, tunggulah duren. Kata orang dusun, duren itu jatuh biasanya sore, maghrib, malam, sama subuh banyak jatuh, ya tak? Maka saya ambillah waktu itu sudah asar, bapak-bapak. Saya ambil waktu itu sudah asar. Kebetulan ini pohon duren kami di dam. Di dam, itu kan ada masjid lah. Masjid jarak dengan pohon duren itu cuma 35 meter, dekat. Maka saya tunggu dari dekat pondok itu dari sudah asar. Tunggu duren itu sampai jam 5 belum ada juga yang jatuh. Sampai setengah 6 jatuh juga yang jatuh. Sehingga jam 6 kurang seperempat jatuh juga yang jatuh. Saya udah muak, saya baca lah doa biar duren itu jatuh. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa juga jatuh. Itu sindiran kemana gue ya? Jam 6 lewat 2 menit dah juga jatuh. Saya baca lagi doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jatuh juga yang jatuh. Terus masuk WC. Jatuh juga yang jatuh. Maka apa? Jam 6 lewat seperempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk maghrib. Duren belum ada yang jatuh. Maghrib masuk. Tetap nunggu duren. Aku sholat. Jarak 25 meter ke masjid itu. Sholat apa nunggu duren jatuh? Sholat. Sudah mau taruh. Sholat apa nunggu duren jatuh? Sholat. Ini Pak, baru azan, nggak mulai ini dipertanyakan urusan dunia dengan akhirat. Ini yang ditakutkan bagi Rasulullah. Maka kita tidak boleh berambisi dengan dunia ini. Maka saya pentingkan dulu urusanku ya Allah. Berjalan saya, sambil berjalan walaupun hati tidak tenang, terpikir terus ya Allah. Duren saya ya Allah. Kalau jatuh mengambil orang ya Allah. Maka ketika wudhu Pak, begitu menjelang itu terluka duren ya Allah. Setelah duren ya Allah. Lalu kita aku 10 kali itu usah duren dulu bayar. Maka sepakat ulama mengatakan, malam yasafil wudu ini lam yasafil sholati. Barang siapa yang tidak khusyuk dalam wudhunya, pasti tidak khusyuk dalam sholatnya. Ini terjadi, fakta benar adanya. Begitu wudhu saya tidak khusyuk, asal menjelang itu ingat duren. Kalau wudhu apa, kasut tangan waktu wudhu, begitu sholat, saya ambil sudut paling kiri Pak. Paling depan kiri, tapi masjidnya agak gede. Ini kan sholat nih, kecil. Kiri ujung, paling depan. Saya ambil posisi paling ujung, paling depan. Ini imam, Allahu Akbar. Imam latuwo, sholat maghrib, bacanya surah-surah panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, waladdallin, amin. Al-Fatihah aman. Begitu dia masuk surah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung saya bertunggu balik dari imam. Aku letak nih kalau aku bimbing haram. Nah, ini dalam hati kesal, bukan Yasin tapi yang dibaca surah Al-A'la, surah panjang. Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada walladzi akhrajal mar'a. Itu panjang Pak. Dan dia baca tak kayak orang biasa karena laku tadi lamu yang pokoknya. Lalu saya tujuh bulan risal. Aku lagi jatuh ya Allah, lagi sholat macam ini fokus sama Allah. Maka Allah amat rakaat pertama. Rakaat kedua masih juga dia bertele-tele. Itu Pak kalau rukuk lamunya dia Allahu Akbar. Itulah imam lah tua baca surah panjang. Syukurlah tadi. Kenapa? Udah tunggu pakai motor. Syukurlah jemaah nunggu. Maka Allah di rakaat kedua lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, waladdallin, amin. Aman. Begitu surah kedua dia baca, saya kira dia baca kulhu. Nyata dia masih juga baca surah panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah. Begitu di surah kedua ini, di ayat ketiga, apa yang terjadi Pak? Kejut kawan, aku pun kejut kau tidak. Tomak.
duren aku gitu. Bayangkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kita kalau imam baca surah, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hilang baca Al-Fatihah dan dibayang tuh. Duren aku pasti jatuh. Seketika itu juga sholat saya rusak. Begitu rukuk saya berharap di belakang ini kosong. Karena saya nggak beriak memang akan jatuh itu. Cuma malu. Kenapa? Lagi sana adalah ustaz waktu itu. Begitu rukuk saya intip. Aduh apa kubah kata saya. Tak jadi keluar. Berharap depan saya belakang saya ini adalah kosong. Begitu sujud saya angkat dari sarung saya. La ilaha illallah. Aku jumpa kepada orang. Tak bisa nak keluar. Maka apa? Wah sepanjang sholat imam lamun ya Allah bergerak ya nih saya udah tenang itu duren saya ya Allah pasti buru-buru orang terdengar duren tadi. Saya yakin bukan saya yang dalam itu yang tak khusyuk lagi sholat. Pak imam mungkin duren jatuh. Ya lah, kemudian mau duren jatuh. Tak ada khusyuk lagi lah. Maka apa? Ketika tahiyat akhir diucapkan sama imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan bego lamun ya kau tentang sama imam langsung aku tiku aku langsung kiri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aku keluar tak pakai sendal lagi. Nengok jalan-jalan 35 meter dalam gelap maghrib itu nampak abang-abang pokoknya hitam bulu keling bulu pokoknya. Orang Cina sama orang itu negara. Maka ditengok ya Allah lagi nyetem duren terlibat gedangnya duren ya Allah dibawa jumlah sholat dan khusyuk duren tak dapat. Aku baru duren yang jatuh. Baru duren. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam hati, rusak sholat kita, rusak ibadah kita. Baru duren Pak. Sekarang itu tanya semua di dalam ini. Itu ada pohon misal, itu pohon anggaplah pohon apa? Jengkol. Anggaplah pohon jengkol supaya kita memang kan. Jengkol tapi buahnya sebesar telur angso, tapi emas. Dan pisau yang pisau banyak tak pisau. Pokoknya dia jatuh lah baru pisau diambil. Kita lagi sholat dalam ni. Saya imam. Tiba-tiba jatuh buah emas tadi. Tum. Keluar kan ambil buah emas. Jujur. Ya. Jujur. Ya. Ya. Lemah iman kamu. Saya imam kecewa. Kenapa? Aku saya duluan dulu. Kamu pula yang duluan. Tak adil namanya. Nah itu. Ini rusaknya ibadah kita kalau dunia. Bangun lagi sholat, ya, lagi sholat isya jadi imam pula. Tertinggal kunci motor di motor. Dalam motor ada duit 5 juta. Baru rakaat kedua sholat isya, lanjut sholat apa berhenti lah? Hah? Kacau. Hah? Berhenti apa itu sholat? Kacau. Bingung tu. Hah? Lanjut sholat. Sudah ada yang tahu. Sampai kunci apa ya? Tak tenang, Pak. Bayangkan, bahwa biasa dari kunci motor di sini, Pak. Allah Akbar. Kunci motor di motor. Dalam jok ada 5 juta. Di anak yatim pula. Aku dah tenang dia. Ya, ambil kunci motor aku dah sholat. Sholat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya dunia. Maka ini dalam sholat pun kita tidak lagi khusyuk, sama dengan makhluk. Ketika ibu-ibu bawa anak, ingat makhluk ini adalah juga urusan dunia. Makhluk ini dunia. Maka dikatakan wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Kamu mencintai, mereka mencintai makhluk dan melupakan sang penciptanya. Lagi sholat ibu-ibu bawa anaknya. Bu, pernah sholat bawa anak? Anak-anak kecil kamu bawa cewek? Sering tak mereka tarik-tarik berkenah kamu? Ya, lagi tarik kan? Jangan tak kedai lagi, ya tak? Ya tak? Sering kan? Kayak kamu mendiamkan anak kamu. Kayak kamu mendiamkan anak kamu nih, makhluk nih kayak mana? Dia lari terus mengenal, kayak mana? Apa kamu benci kalau ini kau nak ikut? Ya, macam tu. Apa kamu kepelek, keping? Ya, dah. Apa? Itu, berapa kaki jom ninja lah. Dan betul kan? Maka apa? Harus kreatif. Ketika imam mengatakan waladhdallin, tatap mata anak kamu pasak-pasak, pas nengok ke kamu waladhdallin, amin.
Bukan, ngerti dia, aku marahin. Ya, macam tu cara mendiam. Mendiamkannya. Jangan kamu pencet kepalanya, berubah dengan sholat tadi mai kau naan, berubah biji matolan, kau itu nak murung namanya. Itu caranya. Walaqul amin. Wah, kalau anak kamu udah pingsan itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah baginda Rasulullah mengajarkan kita banyak hal, mengajarkan akhlak kepada kita dalam kehidupan sosial seperti ini. Rasulullah itu hebat dalam bidang apapun. Di masjid beliau hebat, di medan perang beliau hebat. Kalau kita di tempat-tempat tertentu hebat, ya. Bisa Pak Lurah ada juga di kantor, coba di rumah. Nah, disuruh bininya, kalau gila itu tidak hebat. Kalau Rasulullah di rumah tangga dia hebat, di masjid dia hebat, medan perang dia hebat, semuanya hebat. Makanya beliau adalah makhluk yang sempurna. Kali lagi ini untuk kita, makanya seperti apapun kita dalam hidup ini, nak punya banyak harta, nak punya banyak kekayaan kita di dunia ini, banyak uang dan lain sebagainya, ingat, jangan sombong. Rasulullah mengajarkan kepada kita. Waktu itu Allah bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, siapakah engkau? Ibrahim menjawab, ana Khalilullah, saya kekasihmu ya Allah. Benar jawaban Ibrahim. Gelarnya Al-Khalil. Bedanya Muhammad, gelarnya Habibullah, juga kekasih Allah. Khalilullah juga kekasih Allah. Bedanya apa? Kalau Khalilullah ini Ibrahim dikasih ujian banyak dulu sama Allah, sehingga ketika Ibrahim mampu melewati ujian ini baru diberi gelar Al-Khalil. Kalau Muhammad diberi gelar Habibullah, walaupun Muhammad dah diuji, walaupun Muhammad kayak manapun dah ibadah, tapi Allah sudah cinta kepada Muhammad. Beda Habibullah dengan Khalilullah. Namun ketika ditanya oleh Allah Ibrahim, ya Ibrahim, siapakah engkau? Ana Khalilullah, katanya. Saya kekasihmu ya Allah. Dengan bangga Ibrahim menjawab. Ketika Musa ditanya oleh Allah, ya Musa, siapakah engkau? Ana Kalimullah, saya orang yang diajak bicara langsung olehmu ya Allah. Ya, sesuai dengan mukjizat Nabi Musa. Ketika Isa ditanya oleh Allah, ya Isa, siapakah engkau? Ana Mehmet ya Allah. Ya Isa, siapakah engkau? Ana Allah, saya bisa menyembuhkan orang sakit ya Allah. Saya bisa menghidupkan orang mati ya Allah. Sesuai dengan mukjizat mereka masing-masing. Namun ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Allah, Habibullah, kekasih yang paling dicintai oleh Allah, ini pintu surga tidak bakal dibuka kalau sebelum Nabi Muhammad masuk, itu akan dibuka. Ini paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad. Habibullah, beliau presiden, panglima perang, beliau memegang kunci Baitul Mal, semua gelar kebaikan ada pada baginda Rasulullah. Namun ketika ditanya oleh Allah, siapakah engkau Muhammad? Muhammad menjawab, anak yatim ya Allah. Aku cuma anak yatim ya Allah. Itu jawaban baginda Rasulullah. Seharusnya baginda Rasulullah dengan perkasa mengakui, anak Habibullah, saya kekasihmu ya Allah. Tapi dia menjawab dengan penuh ketawaduan, merendahkan dirinya, anak yatim ya Allah. Aku cuma anak yatim ya Allah. Ini baginda Rasulullah. Dan inilah mengapa baginda Rasulullah diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Kenapa? Begitupun kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita nyombong, banyak sombong, tidak bakal dihormati orang lagi, tidak bakal dihargai orang. Tapi kalau kita merendah terus, walaupun kita kaya, tapi kita suka berbaur, walaupun kita banyak uang, tapi kita suka berbagi dengan anak yatim, suka berbaur dengan masyarakat setempat, insya Allah ini akan jauh diangkat derajatnya oleh Allah dan oleh orang setempat. Betul Pak? Betul Bu? Nah ini yang tua nampak. Oke, kalau nampaknya kalian ngantuk, ya, kue belum juga buat. Pokoknya di sini mantap, ya. Di tempat-tempat lain kue ini keluar, di situ terakhir, ya. Pas terakhir kaget, bang ada kue, dado juga katanya. Nah, sudah kena prank gitu lah, ya. Gaya ada dikirim foto kue. Saya begitu beliau kirim foto di WA, dari jasa. So tengok betul kue itu. Mantap nih kue. Pengen tanjukan, ada nasi dah Pak. Dah enak pula. Biasa kalau kue nomor satu ada nasi. Tapi itu di situ ternyata dah ada nasi ya. Manggai. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, tadi sudah menyelesaikan akhlak baginda Rasulullah agar bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa ma atallah biqalbis salim. Waktu itu tak ada gunanya harta,
dak do gunono anak. Waktu itu kita sibuk ngurusin diri kita, Pak. Likul lemri yang wa insadul luwe. Waktu itu kita sibuk ngurusin diri kita dewek. Suami lari dari istri, istri lari dari suami, anak lari dari orang tua lari dari anak. Semuanya sibuk murni ngurusin diri sendiri. Dak do kita sibuk dapat mana anakku, mana bapak aku, mana bini aku. Dak. Waktu itu murni kita sibuk ngurusin diri kita sendiri di yaumil mahsyar nanti. Maka siapa yang paling sibuk? Baginda Rasulullah. Dicarinya mana umatku dikumpulkan. Oh, ternyata banyak yang masuk neraka umat Muhammad, yang banyak pahalanya, yang banyak amalnya masuk surga, yang banyak dosanya masuk neraka. Dikumpulkan para ini umatku. Setelah dikumpulkan menghadap baginda Rasulullah di bawah arsy Allah berdoa, ya Allah, ampunkan ya Allah bagi umatku ya Allah, yang mungkin seumur hidup mereka tidak pernah melakukan kebaikan, dan pernah melakukan kebajikan, dan pernah beribadah kepadamu ya Allah. Tapi ya Allah, pernah mereka melakukan kebaikan sebesar biji korma ya Allah. Masukkan ke surga ya Allah. Maka kita yang punya kebaikan sebesar biji korma masuk surga. Karena siapa? Syafaat baginda Rasulullah. Oh, banyak yang masuk neraka. Masih banyak ada Bang Eko, Bang Isa di situ, ada Ustaz Isnaini juga di situ. Semuanya ada dalam dikumpulkan baginda Rasulullah. Ini umatku. Oh, Bang Isa ditarik kupingnya terletak, masuk lagi, tarik terletak, masuk lagi, martonya putih, masuk lagi, bagus lagi, sayur ditarik, malu saya lepas ini. Dikumpulkan lagi, dikumpulkan di bawah Rasulullah. Berdoa baginda Rasulullah, ya Allah, ampunkan ya Allah bagi umatku ya Allah, yang mungkin seumur hidup mereka tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan kebajikan, tidak pernah beribadah kepadamu ya Allah. Tapi ya Allah, dia pernah melakukan kebaikan sebesar biji sawi ya Allah. Masukkan ke surgamu ya Allah. Maka yang punya kebaikan sekecil ini, sebesar tinta sekalipun, masuk surga karena syafaat baginda Rasulullah. Mulai ada fokus. Cepatnya orang tunggu hati sendiri baru lagi. Banyak umat Muhammad masuk neraka ya Allah. Dikumpulkan lagi oleh baginda Rasulullah, umatku. Maka di bawah Rasulullah sambil menangis baginda Rasulullah berdoa. Inilah baginda Rasulullah ketika dunia mujizatnya tidak digunakan. Salah satu contoh apa? Ketika di Taif, waktu itu Rasulullah sedang tidur di bawah pohon kurma, diletakkan batu besar di atas perutnya. Pas bangun apa? Dia dilempari dengan anak-anak pakai kotoran, pakai batu dan lain sebagainya. Malah malaikat penjaga gunung marah. Apa kata malaikat? Wahai Muhammad, kita leburkan saja gunung ini, biar habis penduduk Taif ini. Sungguh keterlaluan apa yang mereka lakukan terhadapmu. Apa jawab baginda Rasulullah? Jangan, mana tahu nanti akan lahir orang Islam di sini. Itu baginda Rasulullah. Dan digunakan mukjizatnya di dunia. Dia gunakan untuk memberikan kita nanti syafaat kelak di yaumil mahsyar. Maka dikumpulkan banyak. Dikumpulkan lagi terakhir dia di bawah Rasulullah. Semua umat Muhammad dikumpulkan lagi, banyak yang masuk neraka. Di bawah semuanya. Apa doa baginda Rasulullah? Ya Allah, ampunkan ya Allah bagi umatku ya Allah. Maafkan bagi umatku ya Allah, yang mungkin seumur hidup mereka tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, dan pernah beribadah sama sekali kepadamu ya Allah. Tapi ya Allah, mereka pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka siapapun umat Muhammad di dunia ini, siapapun orang Islam di dunia ini, semuanya masuk surga. Berkat siapa? Berkat syafaat baginda Rasulullah. Maka oleh itu mari sama-sama dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, mari memperbanyak selawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil akhirah, kita termasuk umatnya yang dirindukan olehnya, dan bersama-sama beliau membawa kita ke surga ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kuenya sudah mulai dibagi ya, biar adil. Tapi saya lanjut, kamu makan adil ya, biar adil saya selesaikan kita maka ustadznya dulu baru jamaah. Kalau ustadznya udah habis ibu alhamdulillah. Jangan. Segera dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya gading yang tak bukan gading namanya. Saya manusia yang tak bersalah bukan manusia namanya. Unsur makola, bukan unsur makola. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang berkata. Jadi saya lalat umur saya 27 tahun, bukan 25,
لله على محمد شافي الحمد لله على محمد الذي معنا وكفي الوزير يا رب الحمد لله ينبغي جلاله الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه بنا محمد من اهوال ولا تقبل بها في الحج وتطهرنا بها من سيئات وتشرفنا بها خمر وتبلغنا بصوتك في الخير في الحياه وبعد الممات يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا رب المقارن والمساكين يا ارحم الراحمين بالحمد يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والمؤمنين وارحمنا لنا ربنا الصغيره اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده العلم وبركه الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت وبركه بعد الموت اللهم حولنا لنا في سفره الموت ونجاه من النار وقبل الحساب اللهم احينا بالايمان واحينا بالايمان واخرجنا من الدنيا عظيما وخلنا من الدين عظيما وخلنا جنه عظيما اللهم انا نسالك جنه وعينك ومن كل من كل معامل وليه واعتبار ونعوذ بك من النار ومن كل من كل معامل وليه واعتبار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت عندنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وتغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam penyampaian dan salah dalam perbuatan yang tidak enak di pandang mata. Saya minta maaf, saya Allah yang doain. Sekali lagi saya minta maaf. Bila akhir warahmatullahi wabarakatuh. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi